Contoh lain dari aturan perkalian berurut adalah misalkan kita menyusun angka. Di sini kita pengen 3 angka yang terdiri dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, syaratnya di sini yang pertama, angka-angkanya tidak boleh berulang. Terus yang kedua, angka-angkanya boleh berulang. Terus yang ketiga, misalkan angkanya harus genap. Yang keempat, angkanya harus ganjil. Nah, jadi di sini ada 4 syarat. Ini angkanya harus genap dan tidak boleh berulang. Ini angkanya ganjil, boleh berulang. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah kita yang pertama ini angkanya tidak boleh berulang. Berulang. Nah, pertama kita siapin 3 strip. Kenapa 3? Karena kita pengen 3 angka. Dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan ada berapa? Ada 5 angka. Nah, berarti angka di depannya itu bisa diisi sama angka 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 5 angka yang bisa diisi di depan sini. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Nah, angka 5 di sini itu artinya ada 5 angka yang bisa diisi di sini. Nah, karena satu angka udah diisi buat di depan sini, berarti angka di belakang itu tinggal 4 angka aja yang bisa diisi. Kenapa 4? Karena angkanya tidak boleh berulang. Nah, berikutnya adalah 3. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kamu kaliin aja. Jadi 5 kali 4, 20, kali 3, 60. Nah, 60 ini itu maksudnya apa? Maksudnya itu angka-angkanya itu bisa angka 345, maksudnya 345, bisa 346, 347, dan seterusnya bisa juga 435, 436, 437, dan banyak. Jadi kita nggak usah hitung satu-satu, kita menggunakan rumus aturan perkalian berurut. Berurut itu maksudnya 5, 4, 3, seperti itu. Sampai sini semoga paham. Ingat di sini tuh 4 di sini bukan angka 4, tapi ada 4 angka yang mungkin. Maksudnya gini. Maksudnya misalkan di depan ini munculnya angka 3. Nah, berarti kan angka di belakangnya itu tinggal ada 4 kemungkinan kan, bisa 4, 5, 6, 7. Makanya di sini ada 4 angka. Kalau misalkan depannya 4, berarti belakangnya bisa 3, 5, 6, 7. Makanya ada 4 angka yang mungkin buat di belakangnya. Nanti udah kepake 2 depan sama tengah, berarti yang belakangnya tinggal 3 angka yang mungkin. Semoga paham. Terus yang kedua, syarat yang kedua itu misalkan dia pengennya angkanya boleh berulang. Nah, kalau angkanya boleh berulang, ini gampang sekali. Berarti tinggal di sini ada 5 angka yang mungkin karena angkanya 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga masih 5 angka yang mungkin, di sini masih ada 5 angka yang mungkin bisa diisi. Jadi sama dengan 125. Nah, kenapa lebih banyak? Karena dia angkanya boleh sama. Misalkan angkanya itu misalkan 333, 334, nanti dia bakal lebih banyak, makanya ada 125. Sedangkan kalau angkanya tidak boleh berulang, dia lebih sedikit, ada 60 bilangan nanti yang kebentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7 yang terdiri dari 3 angka. Lalu bagaimana kalau misalkan angkanya itu harus genap dan tidak boleh berulang? Nah, berarti masih sama, kita siapin 3 strip, 1, 2, 3.
angkanya itu dari 3, 4, 5, 6, 7. Ini cara nyusunnya itu angka-angkanya dari 3, 5, 6, 7. Ini dari soal. Nah, karena dia pengennya genap, angka genap itu kan berapapun angkanya, misalkan 367 atau misalkan 467. Ini genap, tapi kalau belakangnya ganjil, dia jadi angka ganjil. Tapi kalau misalkan depannya genap, 300 tengahnya, belakangnya depannya ganjil, tengahnya ganjil, tapi belakangnya genap, dia jadi angka genap. Jadi kalau untuk melihat angka genap atau ganjil, kalian tuh yang jadi patokan angka belakangnya ini. Karena dia inginnya genap, di sini angkanya dari 3, 4, 5, 6, 7, berarti angka belakangnya cuma bisa diisi angka 4 sama angka 6. Biar nanti angka yang kebentuk adalah angka genap. Nah, berarti belakangnya ini cuma bisa diisi sama 2 angka yang mungkin. Lalu, karena belakangnya udah diisi posisinya 1, maka di sini tinggal ada 4 angka yang mungkin, di sini ada tinggal 3 angka yang mungkin. Kenapa 4 angka? Karena angkanya kan ada 5 nih, ada 5 angka kan. Buat di belakang udah kepake 1, misalkan angka 4, atau misalkan angka 6. Nah, berarti kalau misalkan angka 4 yang di belakang, berarti kemudian berikutnya kan tinggal ada 4 angka yang mungkin kan. Atau misalkan yang belakangnya angka 6, berarti tinggal 3, 4, 5, 7, ada 4 angka yang mungkin. Lalu kemudian seterusnya ada 3 angka yang mungkin. Jadi, kalau dia pengennya genap, ada nanti 24 bilangan yang kebentuk kalau misalkan dia pengen angkanya angka genap dan tidak boleh berulang. Lalu kalau misalkan dia inginnya angka ganjil, boleh berulang. Berarti sama, kita siapin 3 strip, 1, 2, 3, angka-angkanya. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia pengen ganjil, sama angka belakangnya berarti harus ganjil. Yang mungkin adalah 3, 5, dan 7. Jadi angka belakangnya ini ada 3 angka yang mungkin. Bukan angka 3, tapi ada 3 angka yang mungkin, itu 3, 5, 7. Nah, berikutnya, karena ini angkanya ada 5, berarti udah kepake 1 di belakangnya ini, misalkan 3, atau misalkan 5, atau misalkan 7, berarti tinggal 4. Kemudian di sini, enggak. Karena ini dia boleh berulang, berarti di sini masih ada 5 kemungkinan, karena boleh berulang. Belakangnya 3, 3, 5, 7, karena dia pengennya ganjil. Jadi jawabannya adalah 25 kali 3, 75 bilangan yang kebentuk. Nanti bilangan itu contohnya apa? Misalkan 333 angka ganjil kan, atau misalkan 335, atau misalkan 435 kan ganjil kan, kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu pelajaran hari ini. Kita belajar aturan pencacahan. Nah, minggu depan kita akan belajar permutasi dan kombinasi. Nanti bedanya apa, terus cara penggunaannya kayak gimana, kita akan bahas minggu depan.